Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat? Kembali lagi di channel Jumpa Habza. Untuk Anda yang baru bergabung dan menemukan channel ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus progres, terus berkarya, dan juga jangan berhenti untuk belajar. Mesin waktu merupakan sebuah konsep yang sangat diidam-idamkan oleh para ilmuwan. Dengan adanya mesin waktu, tentunya kita bisa bepergian bebas tanpa terhalang oleh batas waktu. Kita bisa pergi ke masa depan, kita bisa pergi ke masa lalu, bahkan kita bisa pergi berkali-kali yang kita mau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya kalau ada mesin waktu, semuanya bisa jadi beres. Kita bisa mengulang kembali kenyataan hidup yang sudah lalu, kita bisa memperbaiki masa depan, kita bisa melihat apa masa depan kita bisa memperbaiki masa lalu kita yang kelam, dan yang tentunya kalau ada mesin waktu, setiap orang pasti akan memperbaiki kualitas hidupnya dan bisa bepergian kapanpun mereka suka. Tetapi pada dasarnya adalah mesin waktu ini tentunya apakah bisa diciptakan di dalam dunia nyata? Karena kalau kita lihat banyak sekali mesin waktu yang diutarakan dalam film-film fiksi ilmiah seperti Doraemon, Time Machine, Dr. Strange, dan seterusnya. Tetapi apa kendala-kendalanya? Memang secara teori mesin waktu itu bisa diciptakan, tapi hanya sebatas teori saja. Tapi apa saja teori-teorinya, dan kita akan analisis, kita akan coba bahas pada episode kali ini. Benarkah manusia bisa menciptakan mesin waktu? Ayo kita pergi ke masa lalu dan masa depan. Kita putar dulu intronya. Waktu itu apa sih? Waktu itu secara fisika dia adalah kumpulan dari beberapa peristiwa yang sudah terjadi, baik di masa lalu maupun yang akan terjadi di masa depan atau belum terjadi. Itu yang disebut dengan waktu. Nah, waktu itu merupakan unsur-unsur alam semesta, yang mana alam semesta itu terbentuk dari beberapa teori-teori juga. Salah satu yang terkenal adalah teori Big Bang atau ledakan besar. Tapi kita tidak akan membahas teori alam semesta itu, karena teori Big Bang itu memang adalah teori yang sampai saat ini merupakan teori yang terkuat bagaimana ilmuwan bisa menjawab terbentuknya alam semesta. Nah, unsur-unsur alam semesta itu salah satunya adalah waktu. Ada ruang, waktu, energi, materi, dan informasi. Itu adalah unsur-unsur alam semesta. Ruang, waktu, energi, materi, dan informasi. Adanya ruang pasti adanya waktu. Adanya waktu pasti memungkinkan adanya ruang, dan begitu seterusnya. Ada materi, ada energi. Kita manusia ini disebut dengan materi, benda yang bisa kita pegang, benda yang bisa kita raba, benda yang kita bisa lihat, itu adalah materi. Tapi kalau energi adalah benda yang tidak bisa kita lihat, seperti yang tidak bisa kita lihat, yang tidak bisa kita sentuh, seperti energi panas, energi dingin, energi kalor, dan seterusnya. Itu adalah energi. Jadi alam semesta ini mengandung unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi. Ruang, waktu, materi, energi. Syarat adanya waktu harus adanya ruang. Begitu juga syarat adanya ruang harus ada syarat adanya waktu. Mutlak adanya, absolutely. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kolong jembatan ataupun kolong meja, kolong itu sebenarnya nggak ada, tapi karena ada meja maka kolongnya ada. Begitu juga dengan waktu, karena ruang itu ada maka waktu ada, karena waktu ada maka ruang ada. Begitu seterusnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian waktu itu tentunya berjalan satu garis atau linier. Ya, waktu itu hanya berjalan maju saja, nggak bisa mundur. Jadi disebut dengan waktu itu hanya bisa pergi ke masa depan, tidak mungkin ke masa lalu. Beda dengan ruang, di mana ruang itu ada dimensi-dimensinya. Ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4, dimensi 5, dan seterusnya. Sampai 9 dimensi kalau tidak salah. Ya, satu dimensi merupakan sebuah garis dari sini ke sini, dari titik X ke titik Y. Kemudian 2 dimensi berarti ada dari bawah ke atas. Kemudian 3 dimensi kita manusia, ada sebuah konsep yang namanya maju mundur, keluar masuk, naik turun.
seperti itu. 4 dimensi lebih tinggi lagi. Nah, tetapi waktu tidak demikian. Waktu itu hanya berjalan linier, hanya berjalan maju saja, tidak bisa kemana-mana. Tapi pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah waktu itu hanya berjalan satu linier saja atau satu dimensi saja? Apakah waktu itu tidak berdimensi? Ini pertanyaan yang masih belum terjawab hingga saat ini, di abad ke-22 ini. Di abad ke-21 ini maksud saya. Jadi dimensi itu kan berbeda-beda. Dari dimensi satu ke dimensi yang lain berbeda-beda. Gimana kalau waktu? Nah, jadi kalau misalkan waktu itu seandainya waktu itu memang tidak hanya satu garis lurus, maka berarti manusia bisa berjalan melintasi waktu. Nah, secara teori perjalanan waktu itu mungkin saja bisa secara teori ya. Kenapa? Karena seorang ilmuwan jenius yang bernama Albert Einstein pernah mengatakan bahwa waktu itu tidak mutlak, tetapi relatif. Ada relativitas khusus, ada relativitas umum. Nah, setidaknya kita bisa melihat beberapa film fiksi ilmiah yang membahas tentang penciptaan mesin waktu. Salah satunya adalah film Doraemon, di mana film Doraemon itu bisa bepergian tanpa adanya batas waktu. Dia bisa pergi ke masa lalu, dia bisa pergi ke masa depan, bahkan mengajak teman-temannya. Tentunya menggunakan teknologi yang sudah super canggih di film itu. Ada juga Back to the Future yang terkenal dengan mobil DeLorean-nya. Ada juga Time Machine, film yang dirilis tahun 2002. Dan masih banyak lagi film yang menceritakan tentang teknologi penciptaan mesin waktu. Tetapi kan kalau film-film fiksi ilmiah seperti itu tentunya penuh dengan hitung-hitungan matematis yang tentunya sangat ribet. Perlu ahli fisika kuantum dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya, kalau Einstein mengatakan bahwa secara teori mesin waktu itu, secara teori maksud saya perjalanan waktu itu bisa, maka bisakah manusia melakukan perjalanan waktu dengan menggunakan mesin atau metode yang lain? Ada beberapa teori yang tentunya sudah dirumuskan oleh manusia-manusia pintar di zaman modern ini. Ada setidaknya 5 teori untuk melakukan sebuah perjalanan waktu dengan menggunakan alat. Ya, tentunya alatnya sangat kompleks dan juga sangat sulit untuk diadakan. Pertama, manusia itu harus melalui wormhole. Apa itu wormhole? Wormhole itu merupakan sebuah lubang cacing di mana di dalam wormhole itu, jadi ceritanya di alam semesta ini ada beberapa hal yang tentunya sangat misterius. Salah satunya adalah adanya lubang cacing atau wormhole. Nah, di dalam sekitar wormhole itu waktu menjadi tidak terbatas karena di sekitar wormhole itu ada sebuah medan magnet atau medan gravitasi yang sangat kuat, dan wormhole itu konon menurut para ilmuwan fisika itu bisa mengarah ke dimensi yang lain. Nah, di dalam perjalanan dari misalkan ada manusia yang mampu mendekati atau bisa memasuki wormhole, maka bisa besar kemungkinan manusia tersebut bisa melakukan perjalanan waktu, karena waktu di sekitar atau bahkan di dalam wormhole itu menjadi berbelok. Jadi waktunya sangat bisa membengkokkan ruang dan waktu. Bisa saja Anda pergi ke masa lalu atau bisa saja Anda pergi ke masa depan jika Anda berhasil masuk ke dalam wormhole. Nah, ini teori yang pertama. Tetapi kendalanya adalah di alam semesta ini wormhole itu hanya bisa ada sepersekian detik dan sangat kecil kemungkinan untuk manusia bisa ke sana. Hampir mustahil. Kenapa? Karena lubang cacing itu seukuran nano milimeter dan hanya bisa dimasuki benda-benda subatomik. Kalau materi seperti manusia, seperti saya, Anda, itu tentunya nggak bisa masuk ke sana. Jadi materinya sangat kecil sekali. Dan kendala yang kedua adalah mungkin tubuh manusia akan hancur sebelum masuk ke sana karena akan tersedot, nggak tahu akan mengarah kemana. Tetapi yang jelas waktu dan ruang di dalam wormhole itu menjadi bengkok.
artinya kita tidak terikat dengan waktu lagi. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua adalah black hole. Ada wormhole, lubang cacing, ada black hole. Ada black hole yang disebut dengan lubang hitam. Apa lubang hitam itu? Lubang hitam itu merupakan sebuah fenomena yang ada di alam semesta ini, dan tentunya di dalam black hole itu juga sama dengan lubang cacing, tetapi bedanya di sekitar black hole itu ada yang namanya horizon peristiwa. Kalau Anda pernah menonton film Interstellar, jadi di film Interstellar itu konon ada sebuah pesawat ruang angkasa yang berhasil masuk melintasi black hole, kemudian masuk ke dalam dan akhirnya masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Nah, di dalam area black hole itu ada semacam horizon peristiwa. Horizon peristiwa itu adalah sebuah peristiwa yang mana peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya itu tidak terpengaruh oleh pengamat yang ada di luar. Jadi nggak terpengaruh oleh waktu. Ketika Anda melihat sesuatu di dalam area black hole, maka sesuatu tersebut tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, tetapi kalau misalkan manusia bisa masuk ke sana, itu tentunya bisa membengkokkan ruang dan waktu. Dan black hole itu juga adalah jalan pintas untuk menuju ke dimensi yang lain, untuk menuju ke alam-alam semesta yang lain. Tentunya kalau kita kaitkan dengan teori parallel universe atau alam semesta paralel, maka besar kemungkinan black hole ataupun wormhole itu adalah jalan pintas atau portal menuju ke dimensi yang lain. Ini mirip-mirip dengan kalau misalkan Anda melihat film-film fiksi ilmiah, kan suka ada lubang itu ya di langit gitu kan, yang munculnya sekejap mata. Nah, itu merupakan portal dari bagian dimensi lain. Entah itu disebut dengan black hole atau disebut dengan wormhole. Yang jelas kalau kita lihat film-film fiksi ilmiah, ada orang yang bisa lompat dari satu alam ke alam yang lain dengan menggunakan portal-portal tersebut. Itu yang disebut dengan black hole atau wormhole. Tentunya itu tidak terbatas ruang dan waktu. Anda tidak akan terikat dengan hukum fisika, khususnya hukum fisika yang meliputi ruang dan waktu. Itu teori yang kedua. Tetapi kendalanya adalah ketika manusia berhasil masuk ke situ, mungkin tubuh manusia akan tercabik-cabik duluan. Ya, akan tercabik-cabik duluan. Tetapi bisakah mengganti hal itu? Ya bisa saja. Bisa. Ya, bisa. Caranya adalah dengan membuat wormhole atau black hole buatan secara artifisial. Tetapi ada kendala lagi. Ilmuwan saat ini atau di zaman ini masih belum bisa untuk menciptakan wormhole atau black hole yang semacam itu, karena teknologi di zaman ini masih belum memungkinkan. Kalaupun memungkinkan, maka butuh energi yang tidak terbatas untuk menciptakan alat yang bisa mendekati atau memasuki wormhole dan black hole tersebut. Dan alat itu harus bisa menahan goncangan-goncangan yang tentunya sangat membahayakan awak yang ada di dalamnya. Kemudian teori yang ketiga adalah membuat sebuah silinder tak terbatas atau infinite cylinder. Apa yang disebut dengan silinder tak terbatas? Jadi kalau kita tidak bisa teori yang pertama wormhole, tidak bisa teori yang kedua black hole, maka masih ada teori yang ketiga, yaitu silinder tak terbatas atau infinite cylinder. Dengan membuat sebuah materi, ya, di mana materi itu memiliki kekuatan 10 kali lipat materi matahari, energi kita, ya. Tetapi dia harus digulung, ya, harus digulung, kemudian digulungnya selama 1 detik itu miliaran kali. Jadi misalkan nih ada materi, ada manusia, ada ilmuwan yang bisa menciptakan materi. Materi itu mengerti ya, materi itu kan tersusun dari beberapa atom, berwujud. Jadi benda yang berwujud tentunya kemudian bisa 10 kali lipat materi matahari. Kemudian dia harus digulung, kemudian setelah digulung dia harus diputar miliaran kali per detik. Setelah diputar, maka materi tersebut akan membentuk sebuah silinder atau garis yang tak terbatas. Nah, ketika silinder itu bisa tergulung dan akhirnya membentuk sebuah garis, maka di garis itu, ya, di garis yang sudah terbentuk itu ketika ada pesawat atau orang yang masuk ke dalam, maka orang tersebut bisa membengkokkan ruang dan waktu. Kenapa? Karena di situ tidak terikat dengan gravitasi lagi dan tidak terikat dengan hukum fisika. Dalam hal ini adalah ruang dan waktu. Kenapa? Karena
10 kali lipat lebih besar dari massa dari materi matahari, dan juga sudah dibengkokkan atau sudah diacak-acak dan sudah digulung, kemudian sudah diacak-acak lagi selama miliaran kali per detik. Nah, itu teori yang ketiga. Tetapi tentunya sangat sulit untuk diwujudkan karena butuh energi yang tak terbatas, dan juga panjang dari silinder itu harus tanpa batas. Jadi bisa sepanjang alam semesta. Alam semesta saja masih belum diketahui batasnya sampai di mana. Nah, itu teori yang ketiga. Tapi apakah sampai di situ? Enggak. Masih ada teori lagi, masih ada 2 teori lagi. Teori yang keempat adalah dengan benang kosmik. Apa itu benang kosmik? Jadi benang kosmik itu merupakan sebuah benang yang ada di alam semesta ini, entah di mana, tetapi sesekali dia akan muncul ya. Ya namanya alam semesta itu kan kita nggak tahu muncul di planet mana, muncul di galaksi mana. Tetapi dia adalah benang atau semacam garis yang bisa terhubung dengan alam semesta lain. Karena konon alam semesta ini menurut ilmuwan itu kan ada banyak. Ya, ada beberapa alam semesta atau bahkan tak terhingga alam semesta ini yang disebut dengan multiverse atau alam semesta paralel. Jadi bisa saja saya punya kembaran di alam semesta lain, atau mungkin saya ini merupakan kembaran saya ini merupakan tiruan dari saya yang asli di alam semesta sana, entah mana yang asli. Nah, jadi benang kosmik itu bisa menghubungkan kita dengan alam semesta yang ada di alam semesta lain. Dan tentunya kendalanya adalah kita harus mencari di mana benang itu. Sampai saat ini ilmuwan masih belum tahu di manakah ada benang kosmik. Tetapi yang jelas benang kosmik itu ada di alam semesta. Itu kendalanya. Nah, yang kelima adalah teorinya kita harus bisa menciptakan alat yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Nah, tuh, kecepatan cahaya itu adalah 300.000 km per second. Tentunya kalau kita bergerak mendekati kecepatan cahaya saja, tubuh kita akan hancur, akan tercabik-cabik. Anda kalau misalkan pakai sepeda motor atau mobil tanpa pelindung, tanpa helm, kecepatan 100 km per jam atau bahkan lebih, katakanlah 200 km per jam seperti MotoGP itu Anda akan terhempas ya, akan terhempas seperti kulit kita seperti mau lepas, kepala kita seperti mau lepas, saking cepatnya. Saking cepatnya. Jadi di alam semesta ini kan nggak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. 300.000 km per detik. Itu Anda kalau misalkan bisa seperti itu, Anda selama 1 detik itu bisa keliling dunia 7,5 kali. Ya, 7,5 kali putaran bumi selama 1 detik. Karena 300.000 km per detik. Nah, kalau syaratnya adalah manusia bisa menciptakan mesin waktu dan bisa bepergian dengan kecepatan cahaya, itu harus menciptakan alat semacam itu, maka manusia harus bisa menciptakan alat yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Ya, melebihi kecepatan cahaya. Jadi bisa melebihi 300.000 km per detik. Ya, tentunya ini saat ini masih belum bisa diwujudkan. Tapi nggak tahu di masa depan, kita nggak tahu seperti apa. Karena teknologi akan semakin canggih, teknologi akan terus berkembang, dan tentunya ini merupakan sebuah tantangan. Tetapi secara teori perjalanan waktu itu mungkin sangat mungkin secara teori. Karena Einstein sudah pernah merumuskan bahwa waktu itu tidak absolut, tidak mutlak. Waktu itu relatif. Waktu itu relatif tergantung pengamatnya. Ya, tergantung kitanya, tergantung materinya, dan tergantung makhluknya. Jadi kalau kita bisa bepergian melebihi dengan kecepatan cahaya, maka materi yang ada di dalamnya itu menjadi tak terbatas, konstan ya, menjadi tak terbatas. Jadi kita nggak terikat lagi dengan ruang dan waktu. Kita diam, kita hanya diam, tetapi keadaan di sekitar kita itu bergerak. Tapi kita hanya diam, kita nggak terikat dengan waktu, kita nggak terikat dengan ruang. Nah, itu teori yang dicetuskan oleh Einstein. Nah, itulah 5 teori yang ternyata 5 teori itu masih sangat sulit untuk diwujudkan. Tapi bukan tidak mungkin, sulit itu bukan tidak mungkin. Saya pribadi percaya bahwa suatu saat manusia bisa melakukan perjalanan ini. Tapi juga pun demikian, kalaupun manusia bisa melakukan perjalanan waktu, ada beberapa tantangan yang juga harus dijawab. Ada paradoks. Ya, paradoks yang terkenal adalah grandfather paradox. Misalkan saya melakukan perjalanan waktu ke masa lalu saya membunuh kakek saya, kemudian
karena kakek saya bunuh, maka berarti kakek saya tidak akan pernah punya bapak, tidak akan pernah punya anak. Ketika bapak saya tidak pernah lahir dari kakek saya, lalu siapa yang membunuh kakek saya? Karena kalau bapak saya tidak lahir di dunia, saya tidak mungkin ada. Nah, itu grandfather paradox yang tentunya sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Akhirnya dihubung-hubungkan oleh ilmuwan dengan teori parallel universe atau alam semesta paralel. Karena kita sendiri di alam semesta ini nggak sendirian. Ada kembaran kita di alam semesta nun jauh di sana, entah siapa dan entah di mana. Itu adalah beberapa teori yang mungkin bisa kita sharing di episode kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Suatu saat mungkin ini bisa terwujud. Kalau Anda menemukan video ini suatu saat, silakan kirim komentar, dan tentunya waktu akan terus menjadi misteri. Tapi yang jelas manusia akan terus berusaha untuk mewujudkannya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.